Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kebijakan keamanan informasi Universitas Muhammadiyah Jember yang disusun oleh Thalia Adinda Salsabila NIM 1910651076, Vera Aulia Fatika NIM 1910651096, Maulidia Tasya Triatmojo NIM 1910651097, Fani Ayu Anggraini NIM 1910651098. Saya Thalia Adinda Salsabila akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi adalah sebuah perencanaan, proses, standar dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik, yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi yakni informasi yang diberikan akurat dan lengkap, atau disebut dengan correct information. Dalam membuat sistem keamanan informasi, ada prinsip dasar yang harus dipenuhi agar sistem tersebut handal. Yang pertama, yaitu right people, yakni informasi dipegang oleh orang yang berwenang. Yang kedua, yaitu right time, yakni dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu right form. Nama saya Vera Aulia Fatika, NIM 1910651096. Di sini saya akan membahas tentang standar keamanan informasi ISO 27001. ISO 27001 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, atau lebih dikenal dengan Information Security Management System, yang disingkat ISMS, diterbitkan oleh ISO yang berisi persyaratan untuk mengelola keamanan informasi di suatu perusahaan. Standar ini menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi dalam konteks organisasi. ISMS untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan availability suatu informasi. Saya, Maulidia Tasya Triatmojo, akan menjelaskan tentang tujuan dari pembuatan kebijakan keamanan informasi. 1. Mengelola batas antara bagian manajemen dengan bagian administrasi. 2. Melindungi sumber daya komputer di organisasi. 3. Mencegah perubahan data oleh pihak yang tidak memiliki otoritas. 4. Mengurangi resiko penggunaan sumber daya oleh pihak yang tidak berwenang. 5. Membagi hak akses setiap pengguna. 6. Melindungi kepemilikan informasi. 7. Melindungi penyikapan data dari pihak yang tidak berwenang. 8. Melindungi dari penyalahgunaan sumber daya dan hak akses. Saya, Fani Ayu Anggraini, akan menjelaskan keuntungan dari kebijakan keamanan informasi. 1. Meningkatkan keamanan data dan jaringan. 2. Mitigasi resiko. 3. Dimonitor dan diaturnya perangkat yang digunakan dan transfer data. 4. Performa jaringan lebih baik. 5. Respon cepat terhadap masalah dan downtime lebih rendah. 6. Mengurangi stres di tingkat manajemen. 7. Mengurangi biaya. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan teknologi informasi. Yang pertama, kebijakan untuk akses kontrol. Di dalam kebijakan ini berisi hak akses kontrol untuk pihak yang dapat menggunakan sumber daya tertentu. Akses kontrol dibedakan berdasarkan bagian-bagian. Yang kedua, kebijakan untuk akses jarak jauh. Di dalam kebijakan ini diatur mengenai siapa saja yang bisa mengakses sumber daya dari jarak jauh. Hanya akun tertentu yang dapat mengakses sistem dari jarak jauh. Yang ketiga, kebijakan untuk manajemen firewall.
Manajemen firewall merupakan kebijakan yang terdiri dari rule atau aturan yang membatasi pengguna untuk mengakses sumber daya di luar dan di dalam jaringan. Yang keempat, kebijakan untuk koneksi jaringan komputer. Kebijakan ini berisi kebijakan mengenai instalasi perangkat baru, perubahan data, dan lain sebagainya. Yang kelima, kebijakan untuk keamanan email. Merupakan kebijakan perusahaan yang membatasi pembuatan akun email organisasi untuk alasan keamanan. Yang keenam, kebijakan untuk akun pengguna. Di dalam kebijakan ini berisi pembuatan akun berdasarkan hak aksesnya. Pengguna dibedakan menjadi top user seperti administrator dan direksi, middle user seperti manajer dan kepala bagian, common user adalah pegawai biasa. Setiap level user memiliki rule yang berbeda. Jika top user bisa mengakses semua sumber daya. Yang ketujuh, kebijakan untuk password. Pada kebijakan ini, bagaimana membentuk password yang kuat untuk digunakan oleh setiap pengguna. Kebijakan Informasi e-Study di Universitas Muhammadiyah Jember. Web e-Study Universitas Muhammadiyah Jember adalah sebuah web yang dibangun untuk sistem pembelajaran daring, sehingga mempermudah dosen dan mahasiswa. Maka dibuatlah kebijakan seperti berikut, yang dapat mengakses hanyalah mahasiswa dan dosen UMJ dengan syarat bagi mahasiswa memiliki NIM dan password, bagi dosen memiliki NIDN dan password. Akses yang terdapat di e-Study, forum mata kuliah, forum presensi dan pengumpulan tugas, keamanan data, kebijakan password, dan NIM atau NIDN. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.